Assalamualaikum teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi matematika peminatan kelas 12 SMA tentang distribusi normal. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Aida Makfiro, absen 2. Nama saya Dania Jalayar Adelia, nomor absen 13. Nama saya Riris Kendur Cahyo, absen 16 dari 12 MIPA 3. Nama saya Leoni Puspitasari, absen 21. Nama saya Nadila Walia Fitri, saya absen 26. Nama saya Rizka Amelia Hikmawati Sani, absen 31. Jadi, yang pertama akan kita bahas di sini yaitu mengenai pengertian dari distribusi normal. Distribusi normal pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Perancis bernama Abraham de Moivre pada tahun 1773, yang kemudian berhasil dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss. Oleh karenanya, distribusi normal juga sering dinamakan sebagai distribusi Gauss. Distribusi normal atau distribusi Gauss ini merupakan distribusi yang berasal dari variabel acak kontinu dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Nah, kurva normal itu merupakan distribusi data yang datanya dianggap merata, yaitu dengan salah satu cirinya ialah rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Bentuk dari kurva normal itu sendiri yaitu seperti pada gambar berikut ini. Jadi di tengah-tengah atau garis tengah kurva tersebut yang paling tinggi itu ada mu atau rata-ratanya. Kurva normal ini dianggap sebagai kurva yang ideal untuk merepresentasikan data sehari-hari. Contohnya untuk menggambarkan data nilai ulangan siswa. Selain itu juga, kurva ini selain disebut kurva normal juga dapat disebut sebagai kurva lonceng karena bentuknya seperti lonceng, atau bisa juga disebut dengan kurva Gauss. Sifat kurva normal. Dengan memperlihatkan bentuk kurva normal, maka sifat kurva normal antara lain: 1. Kurva selalu berada di atas sumbu X. 2. Bentuknya simetris, dalam artian rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Nah, jika dilihat dari bentuk kurvanya, sebelah kiri dengan sebelah kanan, besarnya atau luas daerahnya pasti sama, karena bentuknya yang simetris. Yang ketiga, memiliki asimtot datar sumbu X. Kurva tidak menyentuh atau melewati X. Nah, yang keempat, luas di bawah kurva adalah 1, maka otomatis luas kurvanya akan terbagi 2. Luas daerah sebelah kiri 0,5 dan sebelah kanan 0,5. Hal ini karena bentuk kurvanya yang simetris. Distribusi normal termasuk juga distribusi peluang, yang artinya berbicara mengenai distribusi peluang, maka akan ada yang namanya fungsi peluang. Distribusi normal ini termasuk distribusi kontinu, di mana datanya kontinu atau tak hingga. Nah, di sini yang pertama bentuk umum fungsi peluang yaitu fx sama dengan n x mu sigma sama dengan 1 per sigma akar 2pi dikali E pangkat dalam kurung min 1 per 2 dikali X kurang mu per sigma tutup kurung kuadrat. Dengan X adalah nilai variabel acak, mu adalah rata-rata, sigma adalah standar deviasi, dan E adalah bilangan Euler dengan nilai 2,7182. Yang kedua, untuk mencari peluang distribusi normal, maka kita menggunakan integral di mana rumusnya yaitu P peluang X di antara X1 dan X2 adalah integral dengan batas antara X1 dan X2 fx dx sama dengan integral dengan batas antara X1 dan X2 1 per sigma akar 2pi kali E
pangkat min 1/2 buka kurung X kurang mu per sigma tutup kurung kuadrat. Nah, ini namanya distribusi normal umum. Setelah kita mengetahui tentang distribusi normal umum, mungkin kelihatannya rumit banget dari rumusnya. Jadi untuk mempermudah perhitungan, ada triknya, yaitu kita mengubah nilai distribusi normal umum ke dalam bentuk standar, yaitu dengan mu atau rata-rata sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1. Nah, ini di sini awalnya ada bentuk dari distribusi normal umum. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk standar, kita akan substitusikan nilai Z, yaitu nilai variabel standar, di mana nilai Z ini mempunyai rumus yaitu sama dengan X dikurang mu per sigma. X adalah nilai variabel acak, mu adalah rata-rata yang nilainya sama dengan 0, dan sigma adalah standar deviasi, nilainya sama dengan 1. Sehingga kita akan peroleh distribusinya menjadi peluang Z di antara Z1 dan Z2 sama dengan integral dengan batas Z1 sampai Z2 untuk 1 per akar 2pi E pangkat min setengah Z kuadrat. Nah, ini dinamakan sebagai distribusi normal baku atau distribusi normal standar. Selain dengan menggunakan integral, kita dapat memperoleh nilai peluang distribusi normal dengan menggunakan tabel Z. Nah, sebelum itu kita lihat dulu makna dari P dengan Z di antara Z1 dan Z2, yaitu luas daerah di bawah kurva antara Z1 dan Z2. Misal, P dengan nilai Z di antara min 1,12 dan 0,92, maka bentuk kurvanya seperti ini. Dan contoh kurva Z kurang dari min 1,24, contoh kurvanya seperti ini. Dan untuk kurva P dengan peluang Z antara 0 dan Z1, bentuk kurvanya seperti ini. Nah, tabel distribusi Z itu isinya adalah luas daerah dari 0 sampai dengan Z. Nah, ini ada bentuk dari tabel Z, bisa dilihat di sini ya. Selanjutnya adalah gambaran dari tabel Z secara lengkap dan rinci. Namun karena tidak muat space-nya, tabel berikut itu kami potong menjadi 2 bagian. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihatnya di link Google Drive yang akan kami cantumkan pada description box video pembahasan YouTube di bawah. Kemudian, ini adalah langkah cara membaca tabel Z. Jadi, contoh, jika ingin dicari nilai dari peluang Z kurang dari sama dengan 2,56, maka langkah pertama yang harus kita tentukan yaitu menentukan tabel yang akan kita gunakan. Selanjutnya, tentukan letak nilai 2,5 pada kolom pertama, yakni pada tabel contoh yang telah dibuat sebelumnya. Nilai 2,5 terletak di sel A61, lalu tarik garis ke arah kanan. Kemudian, tentukan letak nilai 0,04 pada baris pertama, berdasarkan tabel contoh. Nilai 0,04 terletak di sel F1. Setelah itu, tarik garis ke bawah sampai menemukan titik pertemuan dengan hasil angka pertama. Dengan demikian, diperoleh nilai dari peluang Z kurang dari sama dengan 2,56 sama dengan 0,9945. Selanjutnya, kita akan melihat contoh soal yang pertama, yaitu distribusi tingkat kolesterol pada remaja pria bisa didekati oleh distribusi normal dengan rata-rata 180 dan deviasi 30. Tingkat kolesterol di atas 200 memerlukan perhatian. Probabilitas bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih besar daripada 200 adalah, maka dapat kita ketahui bahwa mu sama dengan 180, sigma sama dengan 30, dan X sama dengan 200. Dengan demikian, kita akan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang mu per sigma.
sama dengan 200 dikurang 180 per 30 menjadi 20 per 30 atau sama dengan 2 per 3. Sehabis itu kita rubah menjadi bentuk desimal, yaitu 0,67. Probabilitas bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih besar daripada 200 dinotasikan oleh P dalam kurung X lebih besar dari 200 sama dengan P dalam kurung Z lebih besar dari 0,67. Kurva distribusi normalnya ditunjukkan oleh gambar seperti berikut. Lalu kita cek di tabel untuk nilai P dalam kurung Z di antara 0 dan 0,67. Dapat kita lihat bahwa hasilnya 0,2486. Maka nilai dari P dalam kurung Z lebih besar dari 0,67 sama dengan 0,5 dikurang 0,2486 sama dengan 0,2514. Soal nomor 2. Suatu perusahaan penerbangan berdasarkan pengalaman mengetahui bahwa distribusi jumlah koper penumpang yang hilang tiap minggu pada suatu rute tertentu mendekati distribusi normal dengan mu 15,5 dan sigma 3,6. Probabilitas pada minggu tertentu terdapat kejadian kehilangan kurang dari 20 koper adalah. Pembahasan. Pertama, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu mu 15,5, sigma sama dengan 3,6, dan X sama dengan 20. Lalu, kita cari nilai Z dengan menggunakan rumus X dikurangi mu per sigma sama dengan 20 dikurangi 15,5 per 3,6 sama dengan 4,5 per 3,6 sama dengan 1,25. Maka probabilitas pada minggu tertentu terdapat kejadian kehilangan kurang dari 20 koper dapat dimaksudkan dengan P X kurang dari 20 sama dengan P Z kurang dari 1,25. Lalu kita gambar kurva distribusi normalnya. Daerah yang diarsir merupakan P Z kurang dari 1,25. Langkah selanjutnya adalah cek di tabel untuk nilai P, Z lebih besar dari 0, kurang dari 1,25. Menggunakan cara yang sama yang seperti dijelaskan pada sebelumnya, yaitu 1,2 pada baris dan kalinya pada kolom, maka ketemu nilai 0,3944. Maka nilai dari P, Z kurang dari 1,25 sama dengan 0,5 ditambah 0,3944 sama dengan 0,8944. Kesimpulan. Menghitung peluang distribusi normal ada dua cara. Yang pertama dengan integral. Luas daerah di bawah kurva P, Z lebih dari Z1 kurang dari Z2 sama dengan integral di atas Z2 di bawah Z1 1 per akar 2pi E dalam kurung min setengah Z pangkat 2 tutup kurung. Dan yang kedua dengan tabel distribusi Z. Demikian pembahasan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk telah menonton video pembahasan ini. Semoga bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video pembahasan ini supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.